langsung begini begitu, jangan. Ya, Wah ini ya. enak nih, Oke, jadi saya juga udah mulai cerah, mungkin hari Minggu besok atau 2 minggu lagi atau kapan saya mau ke gereja, kan enak gitu Pak. Haleluya. Haleluya. Jadi Dibaptis nanti belajar. Bismillahirrahmanirrahim walibni warohil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Amin. Salam sahabat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Dan teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas yang berkaitan dengan video yang saya upload, dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran yang disampaikan oleh channel ini. Tuhan memberkati kita. Oke, silakan. Pak Lidara. Tadi saya ikutin beberapa channel. Jadi channel-channel Muslim itu nggak terima channel-channel Kristen itu membahas Agustan. Ya, pokoknya bahasanya itulah. Padahal mereka nggak sadar. Ketika Pak Pendeta Sagala meninggal, domba kecil meninggal, bagaimana framing mereka, penghinaan mereka terhadap almarhum dan kekristenan luar biasa. Sementara channel-channel Kristen membahas Agustan itu tidak, kalau menurut saya loh Pak, menurut saya pribadi, Pak, tidak ada. Pak Rocky, sebentar, bukan hanya Mak Sagala yang paling sadis waktu domba suci meninggal. Ya, domba kecil ya. Itu domba kecil itu jadi konten mereka. Kurang betul, aja Pak. mereka. Jadi kita nggak itulah. Gitu. Itulah. Jadi makanya tadi saya bilang sebetulnya channel Kristen itu tidak menghina Agustan, tidak. Saya di Waruwo, kalau nggak salah Waruwo ya tadi saya bilang channel Kristen itu hanya mengutip khotbah-khotbah ustadz-ustadz Islam, hanya mengutip aja, nggak pakai narasi baru, enggak. Misalnya masalah 72 bidadari, ya kan? Kan dari khotbah-khotbah mereka. Nanti di surga wajah bisa berubah karena ada pasar. Kemudian kata Ustadz Sam itu di TV swasta loh, di surga kita adalah pesta seks. Karena itulah yang kita tunggu-tunggu, yang kita tahan-tahan di dunia. Itu kan ustadz-ustadz mereka. Dan channel Kristen hanya sebatas mengutip. Jadi bukan ada penghinaan. Bukan. Tapi mereka memframing seolah-olah kita melakukan penghujatan. Contoh masalah malaikat mungkar nangkir. Mereka framingnya kayak Yusuf PI itu, framingnya kebencian umat ke Kristen terhadap kita. Sampai-sampai malaikat mungkar nangkir pun dibahas katanya. Loh, kita ini membahas, disebutkan oleh channel Kristen itu karena mengutip, misalnya ada siksa kubur, nanti di kubur akan ditanya malaikat mungkar mangkir, makanya Pak Lidara sekarang membahas masalah buku contekan, kan gitu kan. Buku contekan yang ngarang juga mereka, bukan Pak Pendeta, bukan. Tapi mereka ini ya nggak apa ya, tidak mau berpikir secara normal. Apa yang sudah mereka lakukan akhirnya kembali kepada mereka. Ya, saya bilang apa yang mereka lakukan ya kembali kepada mereka. Agustan, apa yang diucapkan Agustan ya kembali kepada Agustan. Ya, ini mau teman-teman Muslim mudah-mudahan dengar omongan saya ya. Kami ini tidak bikin narasi baru, tidak sama sekali. Kalianlah yang bikin bahwa nanti kalau mati pasti masuk jannah, dilayani 72 bidadari. Bahkan Yusuf VI dalam channelnya mengatakan kematian Agustan inilah diidam-idamkan oleh setiap Muslim, kan gitu kan, mati dalam keadaan tersenyum, mati dalam bla 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 itu. Nah, saya bertanya sama Yusuf PI, kalau kematian Agustan seperti yang diidam-idamkan oleh kaum Muslim, saya tanya, kenapa Anda nak mau mati sekalian, kan gitu kan? Mati seperti Agustan, stroke dulu, pendarahan otak dulu, ya kan? Baru masuk surga. Kalau itu yang diidam-idamkan, saya hanya mengutip ucapan dia, nggak saya tambah-tambahin, nggak saya kurang-kurangin. Ya, karena ya, kenapa kemarin Pasal 88 saya tidak mengatakan turut berduka cita, enggak. Saya hanya mengatakan wassalam. Karena di kalimat turut berduka cita itu di Islam kan enggak berlaku. Rest in peace enggak berlaku bagi mereka. Yang berlaku adalah wassalam. Jadi kita harus fair. Maka kita kan kemarin ya tadi malam ya Pak Lidara, kita bahas masalah PN kan Pak, contekan. Nah Pak Lidara sekarang buru-buru pergi ke Gramedia beli contekan. Supaya Pak Lidara nanti kalau seperti Agustan sudah siap contekan. Kan itu Pak maksud Pak
Paling tidak akan beli contekan di Gramedia. Iya, nggak lupa bawa bukunya. Jadi begitu ditanya langsung buka bukunya. Oh ini. Nah. Jadi jawabannya benar semua. Nggak Ya, disita. contoh, kemarin saya bahas masalah kenapa harus pakai tikar. Padahal Ustadz Bahasa Lama atau Ustadz siapa itu mengatakan di surga itu nanti ada tenda-tendanya full AC menghadap ke pantai. Ngapain juga bawa tikar? Kan kita ikutin mereka lah kan gitu. Di surga nanti udah disiapkan itu tenda-tenda kayak villa-villa tapi berupa tenda, sudah dengan kamar-kamarnya, lengkap dengan tempat tidurnya, menghadap ke arah pantai. Itu yang bikin tausiah itu si Ustadz siapa yang gemuk-gemuk orang turunan Arab Yaman itu. Ustadz Doktor Fir siapa itulah. Firanda. Firanda. Coba Bapak buka itu. Bahwa di surga nanti udah disiapin lah dalam bentuk tenda-tenda indah menghadap ke arah laut, pantai. Lah ini ngapain Agustan kata si siapa itu yang kemarin udah disiapin dibawain tikar. Ya. Nanti ditanya mungkar-mangkir apa agamamu, siapa nabimu, siapa Allahmu kan itu kan. Nah, cuma yang kita bahas tadi malam kenapa kok lupa bawa contekan padahal kita tahu almarhum itu nggak ngerti bahasa Arab. Lanjut, Bro. Ya itu ya. Jadi bahkan siksa kuburnya itu ada 5 macam loh. Kita dengar, tahu nggak siksa kuburnya ngeri. Makanya jangan lupa bawa contekan. Yang disiksa kubur itu yang nggak bisa jawab, yang nggak bisa jawab pertanyaannya nih kita lihat. Pertama, ditemani amalan buruk. Kedua, disempitkan kuburannya hingga remuk tulang belulangnya. Ketiga, alas dari api neraka. Keempat, dipukul dengan palu besi. Dan yang kelima, diperlihatkan pemandangan neraka. Jika ada tambahan, tulis di kolom komen. Ada tambahan nggak? Ya, jadi ngeri. 5 Iya, nanti saya tambahkan. siksaannya. Oke, ya siksaannya 3. Silakan Pak Westerling. Ya, saya melihat ini tidak lazim ya, siksaan-siksaan yang diterima orang Islam yang dihakimi oleh Munkar Nangkir berbeda yang didapatkan oleh Agustan. Agustan ini sangat luar biasa siksaan yang dia peroleh. Ya, dia akan memperoleh siksaan yang begitu hebat. Yang perlu saya sampaikan, sekarang ini ada usaha-usaha untuk merusak Islam dari dalam. Ada satu pesantren namanya ada apa ini? Ya, jadi ketika ditanya siapa nabimu, nah jawab Agustan, Muhammad. Disiksa lagi, kalian kau bodoh, kau bohong, kau katakan Muhammad nabimu, kau pembohong ya, disiksa habis-habisan lagi di situ karena dilihat ada apa itu, ada salib. Nah, kemudian lagi ditanya siapa Tuhanmu. Nah, dia jawab Agustan, Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Omong kosong lagi, penipu kau ya, disiksa lagi habis-habisan. Pokoknya hancur-hancuran disiksa. Karena ditahu itu ada salib. Lebih kejam dari Tuhan. Pembohong. Pembohong kau ya. Lah ya, jadi hancur-hancuran saya tidak bisa bayangkan. Mungkin juga habis latu-latunya tidak sempat nikmati bidadari karena Munkar Nangkir patah-patahkan latu-latunya. Oke, silakan. Lebih kejam dari tentara Jepangnya. Iya. Oke, Muslim APJ silakan. Ya, suara saya jelas nggak Pak? Jelas. Mau nanya mengenai Yesus boleh nggak Pak? Oh boleh. Iya, saya cuma pengen tahu aja nih Pak, kenapa harus pakai dari suku Yehuda ya Pak? Apa nenek moyangnya Yesus itu? Maksudnya kenapa maksudnya? Apanya maksudnya suku Yehuda atau maksudnya kenapa dari suku Yehuda gitu ya? Ya, suku Yehuda terus ke Daud gitu. Yehuda kan punya istri bukannya lebih dari 1 Pak? Oh, itu sudah dinubuatkan Pak. Kenapa mesti pakai Tamar ya Pak? Iya, ya memang itu sudah dinubuatkan. Nubuatnya dari mana tuh Pak? Pakai yang Tamar. Tamar kan menantunya Pak. Di Kejadian. Kita baca ya. Iya. Oke, sebentar ya. Saya buka dulu ya. Kan Bapak Kristen kan? Lagi mau belajar Pak. Oh belajar. Bukan Kristen ini. Kalau nanti jawaban Bapak memuaskan, jadi gitu. Oke. Sebetulnya yang mau dipilih itu Roro Kidul, Nyi Roro Kidul. Ya.
boleh. Yang penting cocok gitu kan. Ya, jadi kita lihat kejadian ya, Pak. Dari kejadian ini bangsa kenapa harus dari suku Yehuda? Kita lihat ya. Sebentar, saya mesti buka dulu. Saya mesti cari ininya. Saya lupa di mana. Oke, sebelum saya ini kan silakan dulu yang lain. Pak Jibril itu kata Warokah, silakan sambil saya cari. Kenapa dia mesti dari suku Yehuda, gitu kan ya? Intinya sebenarnya kenapa dari Yehuda, tapi dari Tamar gitu, bukan dari anaknya dari istri yang lain gitu. Itu kan perzinahan, Pak. Oh enggak, bukan dari Tamar. Dari Tamar bukan. Jadi dari suku yang pertama Pak ya bahwa dia adalah dari suku Yehuda karena memang raja besar bangsa Israel itu dari suku Yehuda. Raja Daud, dan Raja Daud juga mengatakan iya betul, saya juga tahu. Cuma kenapa bukan dari anak yang satu lagi? Kenapa harus dari turunan Tamar gitu? Jangan Tamar kan mantunya awalnya itu. Itu ya, jadi begini. Yang pertama, begini Pak. Jadi itu kan silsilahnya saja Pak. Apanya sudah sejak awal dari Israel. Israel itu kan Yakub. Yakub itu dari memiliki 12 keturunan, ya salah satunya. Ya. Nah, suku Yehuda itu memang ditetapkan untuk menjadi raja besar, gitu loh, raja sana. Jadi itu sudah menjawab semua nubuatan atau perintah dari sang firman itu. Yang jelas ini Pak, ini nih Pak jelasan yang tepat. Kenapa Yehuda yang dipilih? Kenapa Yehuda yang dipilih? Untuk menurunkan Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Ya. Ya, tapi kenapa pakai ini sebentar, Pak? Gitu, Pak. Nah ini Pak, sebentar. Itu bukan karena suku Yehuda baik, bukan. Ya, garis bawahi ya, bukan karena suku Yehuda baik. Tetapi semuanya itu karena kasih karunia Allah. Karena kasih karunia Allah. Paham nggak Pak? Jadi kita nggak bisa mendikte Allah harus kayak gini, nggak bisa. Itu Allah punya otoritas Pak. Karena Yehuda sejak awal sudah dipilih, bukan karena suku Yehuda itu baik, bermoral, enggak. Tapi karena kasih karunia Tuhan, karena kasih karunia Allah. Nah, kita nggak bisa melarang-larang Allah harus pakai siapa, nggak bisa. Allah punya otoritas, Allah punya visi yang jauh lebih ke depan daripada kita ini. Beda dengan tempat Bapak yang bisa ngatur-ngatur Allah harus gini, enggak. Kalau di kami Pak ya, di kami ini, kita nggak bisa ngatur maunya Allah. Nggak bisa. Iya, saya tahu itu Pak. Makanya saya ingin minta supaya otak saya agak encer dikit gitu. Supaya encer ya Pak. Kita baca ya Yehuda dan Tamar, Kejadian 31. Jadi yang dimana yang Tamar itu kan buatan para channel sampah. Ya kita baca. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan, nama orang itu ialah Sua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu. Perempuannya namanya Sua. Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Lalu perempuan itu mengandung. Lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anaknya itu Er. Jelas Pak ya? Oh, ini saya lagi cerita mengenai Yehuda yang dibohongi menantunya menyaru, akhirnya berhubungan badan Pak Tamar itu Pak. Itu kan yang menjadi nenek moyangnya Daud Pak. Kita baca, sesudah itu perempuan itu mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, menamai dia Onan. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki lagi dan menamai dia Selah. Yehuda sedang berada di Kezib ketika anak itu dilahirkan. Sesudah itu Yehuda mengambil Er, anak sulungnya seorang istri bernama Tamar. Seorang istri bernama Tamar. Ya, catat. Mesti dibaca dengan jelas. Tetapi Er, anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu. Kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Jadi di mana yang salah? Yaitu Tamar, harus mengawini Tamar. Onan ini juga anaknya Yehuda.
mengawini Tamar karena si Er dibunuh. Karena Er itu berbuat kejahatan. Er itu anak pertama dari Yehuda. Betul nggak? Iya. Nah, anak keduanya kan mati juga tuh. Nah, sekarang Onan kan anak keduanya sesudah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki bernama Onan, adiknya Er. Ya. Adiknya Er mengawini istri kakaknya sebagai ganti kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunan nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang supaya ia jangan memberikan keturunan kepada kakaknya. Ya. Jadi nggak ada keturunannya. Terus gitu loh. Oh, sorry, ini kok nggak muncul ya? Saya udah jelasin capek-capek. Ya, saya paham Pak itu. Cuma memang itu udah kehendak Tuhan ya. Saya juga tahu. Ya. Cuma kadang-kadang agak error aja. Jadi kenapa harus ujung-ujungnya kan akhirnya Yehuda kan berhubungan sama Tamar gitu kan. Terus dari anaknya Tamar Yehuda inilah baru nyambung-nyambung ke Daud. Saya cuma agak ini aja ngeblank otaknya. Kok Tuhan apa pakai yang begituan? Sedangkan Yehuda kan ada anak yang satu lagi, Pak. Saya tahu Pak arah. Satu lagi gitu, Pak. Saya tahu arah. Sebetulnya maksud pertanyaan Bapak itu saya tahu, Pak. Saya sangat-sangat paham dengan cara berpikir Bapak dan kaum Bapak. Sekarang saya mau bertanya sama Bapak ya. Ya. Bapak kenapa dilahirkan oleh ibu Bapak? Atau kenapa Bapak dilahirkan dari rahim ibu Anda? Tolong Pak dijawab. Kenapa Anda tidak milih dilahirkan dari rahimnya Ibu Jokowi, Ibu Iriana Jokowi? Ya memang kan nggak bisa milih. Lah ya itu tadi suka-suka Tuhan dong Pak. Suka-suka Allah. Karena kita nggak bisa ngatur Allah. Kita ya di kekristenan Pak, di kekristenan kita nggak bisa ngatur Allah Pak. Ya kan kita nggak bisa ngatur Allah. Sudah. Begini pertanyaan Bapak tadi itu bisa dijawab di kitab Kejadian 49 ayat 10. Itu jawabannya pertanyaan Bapak tadi. Di mana bunyinya di Kejadian 49 ayat 10 itu, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang berhak atasnya, makanya kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Jadi begitu. Jadi pertanyaan Bapak itu tentunya Alkitab sendiri yang menjawab. Jadi jawabannya ini Pak ya. Sama bapaknya ya. Ya, Kejadian 49 ayat 10. Nah, kita harus kembali lihat dulu referensi Silo. Apa itu referensi Silo di dalam kitab ini? Tentu referensi Silo itu adalah Mesias. Jadi sudah jelas, jadi tidak usah kita nanya ke sana kemari. Yang kalau ada pertanyaan semua itu pasti akan dijawab oleh Alkitabiah. Oke, makasih. Silakan lanjut Pak Lidara. Iya, saya mulai paham sih. Memang itu hak prerogatifnya Tuhan ya, mau pakai siapa gitu kan. Cuma kan yang tadi saya agak kurang jelas tuh kan Yehuda ada anak satu lagi laki-laki gitu. Kenapa nggak pakai dari yang situ? Kenapa harus pakai yang dari Tamar? Maksud saya gitu Pak. Tapi sekarang saya udah paham sih. Ya ada lagi nih saya mau jelaskan sama Bapak ya. Ini kan namanya kita berbagi ya. Pertama-tama ketika ini Tuhan sebentar. Yang saya nggak ngerti yang mana maksudnya Tamar dari Tamar dibilang ini. Kita baca lagi nih Pak. Ini karena kan dipelintir-pelintir saja sama para begoder. Tadi kita sudah di sini ya, tidak punya keturunan, tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka dia membunuh dia juga. Onan juga dibunuh. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Sela itu besar, sebab pikirnya jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar tinggal di rumah ayahnya. Ya, ayahnya Tamar sendiri. Ya. Kita setelah beberapa lama matilah anak Sua, istri Yehuda. Habis berkabung pergilah Yehuda ke Timna kepada orang-orang yang menggunting bulu dombanya bersama Hira, sahabatnya orang Adulam itu. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapak mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya, maka ditanggalkannya pakaian kejandaannya, ia bertelekung dalam selubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna. Karena dilihatnya bahwa Sela telah menjadi besar dan ia tidak diberikan juga kepada Sela untuk menjadi istrinya. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanya dia seorang perempuan sundal karena ia menutupi mukanya. Terus lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu. Marilah aku mau menghampiri engkau. Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku? Jadi Yehuda tidak tahu bahwa ini adalah Tamar yang menipu dia. Gitu. Tapi Tuhan kan tahu Pak, kalau itu menantunya Yehuda.
Iya, tapi Tuhan tidak memberitahu dia. Anak-anaknya saja dibunuh. Oh iya, saya lupa Pak, kalau Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia, ya betul. Bukan kehendak bebas Pak, bukan kehendak bebas. Karena apa? Itu menggambarkan bahwa kenapa Yesus dari keturunan Yehuda, dari suku Yehuda, bukan keturunan Yehuda Pak. Iya. Dari suku Yehuda. Atau dari kenapa bukan Yusuf yang suci? Ya. Benar. Keturunan Yehuda dengan suku Yehuda berbeda Pak. Iya, anaknya Yehuda kan yang satu lagi laki-laki yang bontot itu kan masih hidup. Kenapa nggak dari turunan yang anak laki-laki yang bontot? Maksud saya gitu. Bukan, suku Yehuda dengan Yehuda itu lain, Pak. Ya, anak laki-laki Yehuda yang bontot itu kan suku Yehuda kan? Bukan, suku Yehuda ada lagi, Pak. Sendiri. Jadi jangan jangan menyamakan karena ada 12 suku. Gitu loh. Ya, Yehuda ini namanya. Iya. Iya. Nah, jadi kalaupun itu kenapa harus dari suku Yehuda? Ya itu tadi sudah dijelaskan bahwa itu pilihan Tuhan. Karena apa? Karena Yesus membersihkan dosa-dosa orang. Karena Yesus datang ke dunia bukan mencari orang benar, tetapi mencari orang yang berdosa. Itu sebenarnya gambaran Pak gitu. Ya, saya mau satu lagi Pak. Boleh nggak Pak? Analoginya gini loh. Analoginya gini. Analoginya dari pertanyaan Bapak ini, analoginya seperti ini. Kenapa Allah SBT milih Muhammad? Kenapa nggak milih Nyi Roro Kidul? Kamu nih blow on ya. Saya tuh mau masuk Kristen, cuma saya pengen tahu yang bukan blow on. Pertanyaan Anda itu sebetulnya itu hanya ngetes mau ngomong. Dari mana lu tahu gue juga enggak blow on lu? Oh, kamu yang inilah bahasa kamu kan bahasa kambing. Sudah. Ya, jadi begini, pertanyaan Bapak tadi mengatakan kenapa Tuhan memilih Yehuda. Yehuda ini lihat dulu kapasitasnya anak suku ya, 12 anak suku, itu yang dimaksud suku Yehuda. Ya. Karena yang di framing dia selalu Tamar yang seorang penjina. Boleh nggak saya bicara? Saya bicara boleh sebentar? Boleh, silakan Pak, silakan. Iya, makasih Pak Lidara. Ini pertanyaan bagus sebenarnya ya dari saudara kita ini ya. Betul, jadi, bagus, betul. Yang perlu dipahami pertama, Tuhan kan sudah bernubuat tuh dari Kejadian pasal yang tadi sudah dibacakan bahwa dari keturunan Yehuda kerajaannya tidak akan terputus. Kan itu sudah itu di nubuat, itu sudah janjinya Tuhan. Itu harus pegang dulu. Kalau Allah berjanji, dia nggak mungkin mengingkari janjinya. Jadi kita harus pahami dulu di situ. Apapun yang terjadi, janji Tuhan harus tergenapi. Nah, dalam perjalanannya Yehuda tadi itu dia menipu, dia berdosa sebenarnya Yehuda. Seharusnya harusnya dia menyerahkan anaknya ke Tamar, tapi dia nggak beri, berarti dia mencoba menghalangi rencananya Tuhan. Gitu loh, dia mencoba menggagalkan apa yang sudah menjadi nubuatannya Tuhan. Sehingga dosanya tadi justru Yehuda sangat-sangat dipermalukan. Bahkan kalau kita baca nanti lanjutan ayat tadi itu dikatakan apa? Bukan dia yang salah, tapi aku yang bersalah, kata Yehuda. Jadi itu jelas mempermalukan dia. Tuhan membuka dosanya dia, gitu loh Pak. Karena janjinya Tuhan tadi itu Yehuda tidak akan terputus. Nah, manusia mencoba manusia mencoba merusak, atau boleh dalam tanda petik iblis sebenarnya mau menggagalkan rencana itu, gitu loh. Tapi apa yang sudah direncanakan Tuhan, apa yang sudah dijanjikan Tuhan tidak mungkin dibatalkan, karena janji Tuhan itu ya dan amin, gitu Pak. Oh iya, kalau gitu kan clear pada akhirnya. Jadi selama ini yang belum saya pahami dengan penjelasan Bapak tadi kan saya jadi paham. Kan dari awal juga saya bilang, saya main masuk Kristen tapi ini otak saya masih ada yang nyangkut gitu. Saya minta penjelasan. Jangan bawa-bawa yang lain-lain lah Pak. Saya nggak suka. Ya, lanjut. Ya. Nah, terima kasih penjelasannya sudah jelas. Kalau yang lagi gini ya, sekali lagi berbuat jahat tadi saya itu kelewatan. Sekali lagi Yehuda, ya saya jelaskan sekali lagi, Yehuda dipilih untuk menjadi nenek moyangnya, ya, bukan karena dia baik. Kan tadi saya sudah katakan, bukan karena dia orang baik, karena Yesus itu harus turun ke dunia untuk orang berdosa. Jadi Yehuda dipilih bukan karena ia baik, tapi semata-mata karena kasih karunia Allah. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah berdosa dan lahir dari keturunan orang-orang yang tidak pernah berdosa. Contoh, apakah Bapak tahu nenek moyang Bapak bukan orang berdosa atau bukan orang yang bersih?
mungkin saja bisa saja sama dengan Tamar. Oh, bisa. Makanya jadi kita tidak bisa memilih kita harus dari mana. Nah, Yesus kenapa Tuhan memilih itu? Maka itulah karena keberdosaan itu, makanya anak yang pertama dimatikan oleh Tuhan, kemudian anak keduanya dimatikan karena penuh dosa. Makanya lahir dari situ, dari tunggul Isai, keturunan Daud. Nah, Daud itu kan keturunan, apakah Daud pernah mau dilahirkan dari orang yang berdosa? Enggak. Gitu loh. Ya. Karena apa? Kejadian 49 ayat 10 juga mengatakan, ya, dia harus lahir melalui Yakub, keturunan Yakub. Ya, Kejadian 49 ayat 10, tongkat kerajaan tidak akan merancak dari Yehuda, lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai ia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Jadi Yesus itu tidak punya kesempatan untuk memilih, nggak bisa. Jadi dia memang lahir dari situ, dan itu nenek moyangnya, dan itulah juga menggambarkan bahwa Yesus datang ke dunia karena kasih karunia Allah kepada manusia. Yesus harus mati. Matinya pun bagaimana Yesus? Matinya secara terkutuk di kayu salib. Nah, itu kan enak tuh, Palidara jelas. Jadi otak saya ini yang tadinya ada mentok jadi tercerahkan, begitu caranya. Jadi kalau ada orang nanya tuh jangan suujon sih. Anda memperhatikan terus tentang Tamar yang berzina. Nanti akhirnya lama-lama Anda mengatakan Yesus Kristus lahir dari keturunan Daud. Daud saja berzina, kan gitu. Kita udah tahu, Pak. Kita udah paham dengan pola-pola seperti Anda udah paham. Sudah. Bego tuh yang bego tuh kambing, tahu nggak? Bego Sudah. Begini. Ya. Sudah ya. Oke, jangan. Sudah selesai. Jadi Muslim APJ sudah mendengarkan, Rocky Geblung juga selesai. Sudah cukup. Ya memang kalau yang lain memang framing begitu. Kalau Muslim APJ saya enggak seuzon. Tapi dia benar-benar mau menerima Tuhan Yesus, kita doakan supaya dia menerima Tuhan Yesus. Ya, Muslim APJ sudah selesai ya. Apalagi yang mau ditanya? Iya, begitu dong. Harusnya begitu. Ya ada kelupaan ya. Apalagi? Kan dalam Tuhan, dalam Yesus kan tidak ada yang kebetulan ya kan. Amin. Semuanya udah dirancang. Ya. Kan begitu. Cuman ini kan saya masih belum nyambung tadi, makanya saya tanya begitu. Ya. Sekarang udah paham ya, Pak ya? Udah paham. Ya, terima kasih. Ditanya, Pak. Apalagi yang mau ditanya? Kadang sih masalah Daud sama Batseba juga gitu. Jadi itu bukan kebetulan juga ya. Sudah dirancang. Ya itu Berseba juga, semua yang kehidupan kita itu di rancangan Tuhan, Pak. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Iya. Ya, jadi itu rancangan Tuhan. Kenapa begitu? Ya kita juga nggak bisa buat apa-apa, Pak. Ya betul. Ya, itu ya Pak ya, mengenai Daud. Ya, jadi begini. Sama. Gitu ya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin bisa saya tambahkan sedikit. Saya tambahkan. Pak Wesling. Siapapun Pak. Iya, sekarang. Siapapun, mau Daud, mau Salomo, mau Yesaya, mau siapapun ya, mau Yakub, semua berbuat salah, Pak. Semua berdosa. Semua melakukan, cuma satu di dunia ini yang tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus. Karena apa? Karena dia bukan, jadi gini, saya juga perlu jelaskan. Yesus itu keturunan Daud bukan dari seperti kawin-mawin, Pak. Tetapi dipilih dari Yusuf dan Maria untuk mengandung firman itu, untuk keluar. Jadi dia juga nggak punya hubungan dengan Tamar. Yesus nggak punya. Marianya ada kali Pak. Saya pernah nanya sama Pak Paul. Dia nanya apa nenek moyangnya Maria, ibu Yusuf. Itu katanya dari adiknya atau kakaknya Salomo. Enggak, Maria ibu Yusuf. Maria ibu Yesus dari keturunan adiknya Salomo, nenek moyangnya katanya. Kata Paul. Di mana di Alkitab nggak dijelaskan, Pak. Ya makanya waktu itu saya tanya lagi sama Paul Jong, dia langsung ngeklik saya. Waduh, aneh juga. Orang pengen tahu. Iya. Jadi yang keturunan dari Daud itu Yusuf. Kenapa bukan Yusuf yang dipilih? Kan gitu. Iya, Yusuf kan Daud, Salomo, terus ke bawahnya kan Yusuf. Iya. Itu Pak. Nah, saya tanya dari Maria ini ke atasnya siapa? Kata Paul, kalau di Israel yang ditulis, yang dicatat cuma dari keturunan laki-laki. Tuh. Terus tapi belakangan dia bilang kalau Maria ibu Yesus juga
nenek moyangnya tuh adanya Salomo katanya. Jadi termasuk anak Daud dari Batseba juga. Katanya gitu. Ya sudah. Ya jelas tadi sudah saya katakan itu karena kasih karunia Allah. Kita tidak berhak memilih. Saya juga tidak bisa memilih. Saya dilahirkan dari keluarga sultan. Iya betul. Atau dari keluarga orang kaya. Nggak bisa saya memilih. Itu Pak ya? Oke. Iya terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya oke. Ya, jadi kesimpulan yang disampaikan Pak Ridara, kita mengambil satu kesimpulan bahwa Tuhan itu punya otoritas. Jadi kita manusia, keselamatan yang kita peroleh dari Tuhan itu adalah otoritas Tuhan. Jadi keselamatan itu tidak bisa dibayar dengan berpahala, bersedekah, itu tidak ada. Jadi itu otoritasnya Tuhan mau menyelamatkan manusia. Jadi itulah kesimpulan yang disampaikan oleh Pak Ridara tadi. Mungkin kita bisa memahaminya bahwa Tuhan itu punya otoritas. Baik itu dia memilih Yehuda maupun kita sebagai anak-anaknya, tentunya Tuhanlah yang memberi jaminan bahwa dia akan menyelamatkan kita. Begitu, oke? Ya. Jadi Tuhan memilih itu bukan tidak punya tujuan, Pak. Ada tujuannya, Pak. Bukan sembarangan. Ya, oke. Ya. Jadi itulah pilihan Tuhan. Kita nggak bisa menolak ya apapun. Ya seperti kalau menurut Pak Ridara, manusia yang zaman now ini masih ciptaan Tuhan apa ciptaan bapak emaknya, Pak? Kembali ke topik aja, Pak. Oh iya, udah nggak apa-apa. Ciptaan bapak emaknya ya, yang melalui bapak emaknya, Pak. Diciptakan. Tapi tetap dari Tuhan ya, Pak? Ya iyalah, tetap dari Tuhan. Karena roh yang ada di dalam kita itu adalah roh dari Tuhan, Pak. Iya. Kembali ke topik aja lah, nanti saya kesalahan lagi. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ada pertanyaan itu nggak apa-apa. Kalau kita bisa jawab, kita jawab. Karena saya pikir gini, Pak, kalau memang itu ciptaan Tuhan, manusia zaman now, kenapa ada yang lahir tuh begitu lahir udah sakit, ada yang kelainan jantung, ada yang nggak punya dubur, begitu lahir ada yang sehat, ada yang cantik, ada yang ganteng, ada yang jelek, sangat ganteng, sedang, apa begitu ya? Oke, ya karena begini. Oke, saya jawab. Karena di Islam juga Bapak pasti tahu kan? Karena dikatakan ketika semua manusia lahir ditusuk oleh jarinya iblis, betul nggak? Oh, saya bukan orang Muslim, Pak. Oh, oke. Oh, Bapak, sorry, bukan. Jadi kalau di Bapak dari ini, Bapak sorry, ini saya juga dari Buddhis awalnya, Pak. Dari Buddha, Bapak ini dari Buddha ya, Muslim. Saya juga baru ingat ya, karena berapa kali Bapak ini juga komunikasi sama saya. Jadi dari Buddha, Bapak ini Buddha, Chinese Buddha. Iya. Ya, Muslim APJ ini. Jadi dia sedang mencari kebenaran. Jadi kita harus berikan Bapak ini penjelasan yang benar. Boleh? Ya. Saya jadi, ya sebentar. Jadi Bapak menanyakan itu, nah itu semua ciptaan Tuhan, tapi melalui orang tua kita, yaitu melalui pertemuan sperma dan sel telur. Itu juga itu kehendak Tuhan dan itu ciptaan Tuhan. Nah, rohnya ketika hidup, ketika sudah terjadi janin, rohnya dari roh Tuhan. Karena apa? Di dalam kejadian itu juga dikatakan bahwa roh Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya ada di dalam manusia. Ya, itu di kejadian. Kejadian. Sebentar, saya lihat ya, kejadian ini dibilang. Jadi rohnya Tuhan tidak akan selama-lamanya. Dulu waktu manusia diciptakan itu, manusia itu kekal, Pak, hidup kekal, Pak, nggak akan mati. Waktu Adam, waktu Adam diciptakan itu, rencananya Tuhan tuh manusia nggak mati, Pak, nggak akan mati, abadi, kekal. Tetapi ketika Adam jatuh dalam dosa, di situ Kejadian 6 ayat 3. Ya, Kejadian 6 ayat 3 untuk ada Pak King David, saya lupa. Soalnya baru tadi malam kita ngobrol, kita bicara tuh. Ya. Iya. Nah, jadi gini, nah ini ya kita baca ya. Ini soalnya Pak ini memang mau mencari ini ya mungkin. Nah, ini Pak, saya tunjukkan Kejadian 6 ayat 3 betul. Ya, Kejadian 6 ayat 3 mengatakan begini, Pak. Ya. Kenapa ketika Adam jatuh dalam dosa, Tuhan menyatakan ini. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Waktu Adam
umurnya 930 tahun. 930 ya, Adam. Itu loh, Pak. Nah, jadi manusia yang zaman Noh tetap ciptaan Tuhan, tetapi melalui sperma dan indung telur. Tapi rohnya tetap dari Tuhan. Makanya ketika kita mati, rohnya itu kembali kepada Tuhan, kepada Bapa di surga. Itu, Pak. Iya, pertanyaan saya itu Pak, ini manusia kan ciptaan Tuhan, tapi kenapa tuh ada yang begitu lahir sakit, tadi lahir sehat, ada yang kaya, ada yang miskin, cantik, ganteng, jelek, itu kan? Ya, begitu Pak. Katanya ciptaan Tuhan, tapi kenapa? Kalau di Buddhis Pak ya, ini maaf sedikit boleh Pak? Ya, boleh. Kalau di Buddhis kan ada kehidupan lampau segala macam, itu kita lahir sekarang ini, kita lahir dari orang kaya, karena kita dulu banyak amal katanya, banyak berbuat baik lah. Kalau kita jadi orang susah, dulunya pelit, pikir. Kalau kita jadi yang begitu lahir sakit penyakit, ya dulunya sering gebukin orang, sering matiin binatang, akhirnya begitu lahir langsung sakit atau apa. Kalau di Buddhis kurang lebih seperti itu. Nah kalau di Kristen gimana tuh Pak? Pak Lidara, aku tak minta waktu karena ini mau habis nih bateriku ya. Begini Pak ya. Kenapa pertanyaan bagus? Kenapa kok ada yang lahir jelek, cacat, idiot dan seterusnya? Nah ini kita harus kembali kepada Kejadian 1 Pak, ayat ke pasal ke pertama ayat yang ke-27 ya. 27 itu katakan Tuhan menciptakan, baiklah kita menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar kita. Nah itu adalah roh manusia yang diciptakan. Karena apa? Di dalam Yohanes 4 ayat 24 itu dikatakan Allah itu roh, kan begitu. Jadi yang diciptakan Allah yang segambar, roh kita itu segambar dengan Tuhan kita yaitu roh. Nah, terus selanjutnya kita itu diciptakan menurut apa? Coba bukakan di Kejadian 5 ayat 3, Pak. Oke, Kejadian 5 ayat 3. Baik. Ya. Baik. Mohon bantu dibacakan, Pak. Ya, Kejadian 5 ayat 3. Oke. Oke, ya. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Ya. Ya, yang pertama, tadi roh kita itu segambar dengan Allah, dengan Bapa kita, karena Bapa kita roh. Kemudian kita itu tidak lagi karena dosa itu tadi, maka kita diciptakan tidak lagi segambar dengan Allah karena kita sudah segambar dengan siapa di dalam ini? Adam. Jadi kita itu manusia-manusia ini ya lahir diciptakan ada di dunia ini segambar dengan Adam yang sifatnya manusia, kan begitu, dari lahir dari tadi disebut sperma. Nah, jadi kenapa kok bisa kita lahir cacat dan itu? Ya karena memang manusia itu nggak sempurna, Pak. Tubuh ini nggak sempurna. Ketidaksempurnaan tadi juga dikatakan oleh Pak Lidara bahwa sebenarnya Tuhan itu memiliki planning, rencana bahwa manusia itu hidup kekal. Tapi karena dosa, relasi hubungan kita itu terputus sehingga kita terlempar dari kerajaan kekal itu tadi, maka kita segambar dengan Adam. Nah, kemudian kenapa kok bisa hitam putih sipit dan seterusnya? Maka itu nanti akan ini Pak berbicara tentang bagaimana ketika Nuh itu, Bahtera Nuh itu, maka nanti ada tiga anak Nuh itu, ya dari suku Tionghoa ke sana, Asia kecil itu dari siapa, Afrika itu dari siapa dan seterusnya. Itu kenapa bisa seperti itu? Karena memang mereka hidup itu berdasarkan keturunan dan kemudian berdasarkan iklim dan seterusnya melalui keturunan itu tadi. Begitu Pak. Ya, jadi yang umpamanya kita diciptakan segambar dengan Allah, Allah kita sempurna, kok ada yang idiot? Berarti apakah Allah kita idiot? Bukan. Rohnya tetap, rohnya tidak ada yang idiot, tetapi bentuk fisiknya karena dia diciptakan segambar dengan Adam itu tadi, yang bersifat material dari tanah itu tadi. Begitu Pak ya. Jadi kita itu adalah keturunan bene Adam atau benih Adam atau keturunan Adam yang lahir dari hubungan badan itu tadi ya, sperma tadi Pak. Begitu Pak. Oh iya, jelas banget ini. Oh ya, terima kasih. Ya. Iya, kan gitu. Boleh. Jangan terlalu sudon lah, dikit-dikit langsung begini, jangan. Wah ini enak nih, jadi saya juga mulai cerah, mungkin hari Minggu besok atau 2 minggu lagi atau kapan saya mau ke gereja, kan enak gitu Pak. Haleluya. Haleluya. Dibaptis nanti belajar. Apa macam-macam lah, itulah ya. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Terima kasih banyak. Ya, ini pamit undur dulu ya. Saya tambah dikit dulu, biar sebelum mundur saya tambah dikit dulu. Tadi kan tadi pertanyaan Bapak ini kan, kenapa orang itu diizinkan sakit atau buta atau apa, tangannya nggak ada dua-dua, kakinya nggak ada, ya kan? Atau miskin, kenapa dibiarkan begitu? Nah, ini ada satu kejadian yang mewakili itu semua. Jadi
kita buka di Yohanes 9. Ya, kita baca. Pak Lidara tolong buka Yohanes 9. Oke. Yohanes 9. Ya. Sebentar ya Pak. Enggak, soalnya tadi sebentar Pak. 1 menit aja saya. Mohon maaf Pak. Sampai ayat 6. Tadi dipikirnya teman saya siapa Rocky Gemblung, Bapak dari Muslim karena pakai nama Muslim APJ, dipikir dari Muslim, ternyata kan Bapak memang dari Hindu. Saya baru ingat juga. Ya, saya bacakan ya Pak ya. Sebentar, Yohanes berapa? Nah, Yohanes 9 ayat 1 sampai 6 dulu. Yohanes 9 ayat 1 sampai 6. Ya, nggak apa-apa. Ini kan memberikan pencerahan. Ya, oke. Di sini perikopnya atau konteksnya itu tulisannya orang yang buta sejak lahirnya. Ayat 1. Waktu Yesus sedang lewat. Pertanyaan ini bisa mewakili umat Buddha loh, Pak. Betul. Makanya jawab yang bagus itu wah mantap itu, Pak. Amin. Makanya Bapak dengar, saya kasih firman Tuhan ini ya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Artinya orang ini lahir sudah buta. Ya. Kemudian ayat 2. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus. Dikatakan begini, Rabi atau guru ya. Siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Mereka bertanya kepada Yesus ini, kenapa orang ini buta sejak lahir? Salah orang ini apa salah orang tuanya? Lalu jawab Yesus, bukan dia, bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia. Dia di sini yaitu Bapa di sorga. Allah Bapa di sorga, Yod Hei Vav He itu, yang mengutus Yesus sebagai firman turun ke dunia menjadi manusia selama masih siang. Artinya selama masih ada kesempatan berbicara di sini ya. Karena akan datang malam. Artinya sudah tidak ada kesempatan lagi. Di mana? Tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Artinya sudah telat semua, sudah selesai, nggak bisa lagi. Selama aku di dalam dunia ini, kata Yesus, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Kata Yesus nih. Nah, ayat 6. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskan pada mata orang buta tadi, ayat 7, dan berkata kepadanya, pergilah basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek, sudah muncul bola matanya, yang tadi nggak ada bola matanya. Nah, tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenal sebagai orang ini sebagai pengemis berkata, tetangga-tetangga orang yang buta ini berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis karena dia buta kan? Ayat 9. Ada orang yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Ayat 10. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Lalu mereka membawa orang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Ada ahli-ahli Taurat orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Tidak boleh melakukan sesuatu karena melanggar. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Ayat 16. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah matamu, dan engkau, apakah katamu tentang dia? Maksudnya, apa katamu tentang Yesus itu? Karena ia telah memelekkan matamu. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi sampai mereka memanggil orang tuanya. Nah, mereka nggak percaya, mereka panggil orang tuanya. Dan bertanya kepada mereka, bertanya kepada orang tuanya, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat?
Kami tidak tahu, kata orang tuanya. Dan siapakah yang memelek matanya? Kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa, artinya orang yang buta bisa melihat ini sudah dewasa. Tanyakan kepada dia. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. 22. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa. Tanyakanlah kepada dia sendiri. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apa yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan aku tidak mendengarkan dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. 29. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia, artinya tentang Yesus itu, kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau ada orang tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. 34. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajarkan kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Jelas ya? Sudah jelas, saya tidak perlu lagi terangkan. Semoga dapat dipahami. Jadi gini Pak, jadi dari pembacaan tadi Pak, itu menggambarkan kenapa orang lahir, ada yang cacat, ada yang itu. Karena apa? Karena keberdosaan. Dan kita tidak tahu siapa yang berdosa. Yes. Nah, justru karena itulah tadi cerita tadi bahwa orang ini dia lahir buta. Orang tuanya juga mengatakan dia buta sejak lahir. Karena apa? Tadi yang sudah panjang lebar itu mengatakan bahwa manusia itu lahir dalam keberdosaan. Kita juga lahir dalam keadaan keberdosaan kita, keberdosaan orang tua. Tapi bukannya dosa orang tua turun ke kita, bukan. Tetapi kita juga akan melakukan dosa. Setelah kita tahu, setelah kita dewasa kita akan melakukan dosa. Kalau masih bayi sih nggak ada dosa. Tetapi potensi untuk melakukan dosa itu pasti ada. Makanya ada yang lahir itu. Nah itu untuk apa? Untuk supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Apa? Ketika dia buta tadi seperti Yesus menyembuhkan dia buta dengan tanah, itu menunjukkan bahwa kamu lahir dalam keberdosaan. Tetapi Yesus sudah menghapuskan dosamu. Makanya kamu bisa melihat lagi. Begitu juga yang lain. Makanya ada penyembuhan mujizat dari Tuhan Yesus. Itu menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Supaya orang yang lahir dalam kecacatannya ketika dia lahir, itu bukan kemauan mereka. Dan itu juga bukan dari Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan. Tetapi Tuhan izinkan itu terjadi. Supaya nanti setelah itu kemahakuasaan Tuhan dinyatakan. Melalui kesembuhan dia, jika dia percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu Pak maksud dan tujuannya. Ya, jadi fix fisik ya Pak. Kalau nggak salah tuh fix fisik yang nggak punya kaki, nggak punya tangan, hebat ya. Jadi motivator dunia tuh. Motivator dunia tuh fix fisik kalau nggak salah. Emang nggak bisa gimana? Iya, yang nggak punya tangan, nggak punya kaki kan sampai pakai itu kan Pak. Buktinya dia bisa angkat telepon, bisa berenang loh Pak. Disitulah justru disitulah menyatakan bahwa Tuhan Maha Kuasa walaupun dia lahir cacat. Ada juga yang nggak punya tangan, punya anak, dia harus ngurusin anaknya, orang dari Thailand perempuan, dia ngurusin anaknya pakai kakinya, anaknya pakai kakinya, dia menggambar, melukis jadi hebat, dia berpenghasilan karena melukis pakai kakinya. Itulah maksudnya Pak, supaya kemuliaan Tuhan, Tuhan dinyatakan bagi mereka. Jadi Tuhan juga menyatakan untuk apa kamu masuk ke dalam kamu lahir atau masuk ke dalam kerajaan sorga, lahir di dunia dengan keadaan utuh tapi kamu mati dalam api neraka. Kalau matamu berbuat dosa, cungkilah matamu, iya kan? Lebih baik kamu masuk dalam kerajaan sorga dengan
tangan satu, atau tanpa mata, atau tanpa tangan dua-duanya. Jadi masuk ke dalam surga bukan karena kita utuh, karena kita sempurna, punya kaki, punya tangan, semuanya lengkap, tapi kita masuk neraka. Itulah maksud dan tujuannya, Pak, ya, supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Haleluya. Ya, terima kasih. Ya, itu Pak Muslim. Ya, jadi cukup jelas ya apa yang disampaikan tadi firman Tuhan, bahwa mengenai orang buta itu merujuk kepada rohani. Jadi mata rohani kita ini di dalam kebutaan, setelah Yesus datang, dia kan mengatakan bahwa dia adalah terang dunia. Nah, begitu Yesus ada di dalam diri kita, mata rohani kita itu melihat. Jadi itu satu rujukan tentang orang buta itu. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan Yesus tadi perkataannya itu merujuk kepada rohani kita, menjadi standar ke kita. Mungkin Bapak adalah terang dunia, bahwa dialah yang memberi jaminan keselamatan. Haleluya. Oke, lanjut. Ya, jadi bukan hanya terang dunia saja, tetapi Yesus pemberi kehidupan. Nah, kehidupan itu bukan karena kita sempurna saja. Walaupun tidak, tadi seperti Bapak bilang, walaupun tidak punya tangan, tidak punya kaki, dia jadi motivator dunia. Kita yang sempurna bisa bikin apa, Pak? Itulah bahwa kemuliaan Allah dinyatakan melalui dia, walaupun dia dalam keadaan tidak sempurna. Itu, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Ya, Pak. Amin. Haleluya. Oke. Nah, karena sudah jam 6 juga, kita nanti live lagi jam 8 dengan seorang ustadz. Dia berkhotbah dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nanti kita akan lihat cuplikan videonya yang akan kita live-kan nanti jam 8. Kita akhiri dulu. Nah, saya akan berikan cuplikan videonya. Ini cuplikan videonya. Puji Tuhan. Baik, terima kasih kepada Pak Gembala, Pak Pendeta. Sebelum saya perkenalkan, sebenarnya saya tidak layak berdiri di hadapan saudara yang terkasih, tetapi melalui Injil Yohanes 3 ayat 16, begini kata firman di dalam Yohanes 3 ayat 16, li'annaha kadza ahaballahu al-alam hatta badala ibnahul wahid likai liyakhluqu kulla man yu'minu bal takunu lahul hayat bal takunu lahul hayatul abadiyah. Nggak ada yang amin? Ini bukan kitab mereka, saudara. Ini Injil Yohanes 3 ayat 16. Yang saya baca ini bukan kitab Bani Kedar, tapi Injil Yohanes 3 ayat 16. Saya mau baca sekali lagi. Jadi Ustadz ini bernama Ahmad Soleh. Ya, nanti kita akan live kan bagaimana. Dari mana ini Pak? Tidak ada. Di Papua. Haleluya. Ada? Tidak ada? Buktinya ada di depan saudara. Nama saya Ahmad Soleh. Ada Ahmad Soleh orang Kristen? Haleluya. Ada? Tidak ada? Buktinya ada di depan saudara sekarang. Ini semua karena anugerah yang Tuhan Yesus nyatakan atas hidup kita. Karena Tuhan Yesus datang bukan untuk satu golongan saja. Amin. Nanti kita live kan. Jangan sekarang. Jam 8. Mantap. Karena ada nanti banyak kepanasan. Ada 3 yang bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ini salah satunya juga cuplikannya. Trying to find some first century documents that back up the historical records that are found in the Bible. And I read Tacitus, Josephus, some other encyclopedias about Roman history, Greek history, and Jewish history. And they were all talking about the same events and at the same time. And Jadi pria ini dari Arab juga. Dia mempelajari dan mencari tahu tentang, dia research tentang histori Yesus disalibkan atau tidak, dan bangkit atau tidak.
Makanya dia baca buku-buku Tacitus, Josephus Flavius, dan ada beberapa buku, dan disitulah. Nah, dia cari di sini adalah talk about Jesus, Tacitus, Josephus, Herodotus, Livy, also Gospel of Luke, dan juga Injil Lukas. Dia menemukan bahwa Yesus benar-benar Tuhan, dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Haleluya. Jam 8. Nah, sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung channel ini sehingga video-video ini boleh berkembang dan banyak ditonton orang, dan orang juga dia beri wawasan khususnya umat muslim supaya dapat berbenah diri lebih baik, dan orang Kristen juga supaya lebih meneliti, lebih kritis tentang keyakinannya, dan akhirnya mereka mengenali sang kebenaran. Nah, sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.